桐谷さん。おい、いちか日田君にしかできないの。桐谷さん。Cerita drama Jepang berjudul Kyoso no Musume dimulai dari seorang siswi yang tengah dibully di dalam gudang bernama Yuda Ichika. Ichika hanya bisa menangis ketakutan saat rambutnya digunting oleh temannya yang bernama Kurosawa Miu. Ichika yang ketakutan, ia malah dibasahi oleh kain yang diperas, mengancam akan menyebarkan foto skidi papapnya dan juga kancing bajunya digunting. Sementara itu saudara kembar Ichika yang ketakutan bernama Yuda Kazuma hanya berani melihatnya dari luar dan Kazuma tidak berani menolong Ichika lalu memilih untuk pergi ke kelas. Kazuma dikagetkan saat membalikan badannya. Tiba-tiba saja temannya bernama Kiratani Sara berdiri di belakangnya. Sesampainya di kelas, Kazuma melihat Miu yang begitu riang menyambut teman-temannya seolah tanpa bersalah sudah membuli Ichika. Wali kelas pun datang. Ia memberitahu kalau hari ini kedatangan teman baru yang berasal dari sekolah pindahan. Ternyata murid baru itu adalah Sara yang saat itu mengagetkan Kazuma. Setelah memperkenalkan diri, Kazuma terkejut, begitupun teman sebangkunya yang sangat excited mengatakan, teman baru kita cewek cantik banget ya cok. Sara pun duduk di sebelah Kazuma. Mereka berdua saling bertatapan. Sementara itu Ichika bukannya masuk kelas, ia malah pergi ke rooftop. Ichika merenung dan melihat pesan dari Miu yang memalaknya sebesar 50.000 yen. Karena kalau Ichika tidak memberikannya, maka foto skidi papapnya akan disebarkan ke orang tua Ichika. Ichika merasa frustasi melihat pesan dari Miu yang bermunculan. Saat akan melompat dari atas gedung, Sara datang menghampirinya. Ichika kebingungan dengan maksud kedatangan Sara yang tiba-tiba saja mengambil handphonenya itu. Dan gak disangka-sangka, Sara malah membuang HP milik Ichika. Keesokan harinya, Kazuma tengah melamun sambil sarapan di sekolah. Sara tiba-tiba datang memanggilnya. Mereka berdua pun duduk bersama. Sara bercerita kalau kemarin ia menemui Ichika di rooftop yang ingin bunuh diri karena dibully. Kenapa Kazuma tidak menghentikannya? Di tengah-tengah perbincangan, Miu datang meminta Kazuma memberikan secari kertas untuk Ichika yang tidak bisa dihubungi. Sepulang sekolah, Kazuma melihat Ichika tengah merapikan baju. Kazuma memberikan secari kertas dari Miu. Kazuma menanyakan, kamu sebenarnya dibully ya? Atau diancam? Dia yang memotong rambutmu kan? Besok aku bilangin ya ke ayah. Ichika menjawab, sudah, diam, gak usah ngadu ke ayah ya. Sekarang aku punya teman yang bisa dipercayai di sekolah. Di tempat yang berbeda, Miu baru pulang ke rumahnya. Di dalam rumahnya ada ibu Miu yang sakit. Di sini Miu harus bekerja keras menggantikan posisi ibunya. Sementara itu, Sara membuntuti Miu untuk mengetahui rumahnya. Keesokan harinya saat akan ke kelas, Ichika dikagetkan dengan Sara yang tiba-tiba memukul pundaknya. Sementara itu, Miu tengah menunggu Ichika di dalam gudang untuk membulinya. Karena sebentar lagi masuk kelas, Miu memilih untuk pergi. Kedatangan Kazuma membuat Miu bertanya-tanya, buat apa kamu kesini Kazuma? Kazuma hanya bisa menjawab, enggak kok, aku cuma iseng lewat doang. Yang ternyata nih ya, di situ Sara ikut juga masuk ke dalam gudang. Kazuma panik, takut Ichika dibully brutal. Tapi ternyata tidak, sebab semenjak hari itu Miu berhenti membuli Ichika. Ichika dari situ mulai bisa tersenyum bahagia kembali. Kazuma berterima kasih ke Sara yang sudah membuat Miu berhenti membuli Ichika. Sara merahasiakan cara yang sudah ia pakai untuk menghentikan Miu membuli Ichika. Malam harinya Miu mendapatkan pesan dari temannya yang mengajak liburan saat musim panas. Miu bimbang karena di rumah ia harus mengurus ibunya. Dan tak lama ibunya memanggil untuk meminta tolong. Tapi Miu malah menjawab, nanti saja ya bawel, aku ingin main. Aduh, Miu ini parah, emang ini durhaka ini Miu, cok. Keesokan harinya, Miu mendatangi gudang lagi dan melihat Sara yang disiksa oleh Miu. Miu memalak Sara untuk memberikan uang 1 juta yen. Ternyata alasan Ichika berhenti dibully itu karena berawal dari Sara yang memberikan uang 1 juta yen asalkan Miu mau menghapus foto memuantap Ichika. Tapi Miu kebingungan. Mulai sekarang ia harus memalak siapa lagi untuk mendapatkan uang. Sara pun melepaskan bajunya dan menyuruh Miu untuk memfoto Sara yang berpose panas agar Miu dapat
mendapatkan uang darinya. Miu pun mengancam akan menyebarkan foto panasnya itu di internet. Tapi Sarah hanya tertawa yang membuat Miu merasa diejek. Miu pun mengambil gunting yang membuat Sarah berteriak ketakutan. Teriakan itu membuat Kazuma dan Miu kebingungan. Sarah mengatakan kepada Kazuma kalau pembulian ini akan segera berakhir. Sepulang dari sekolah, Miu kaget melihat barang-barang di rumahnya sudah pada dikemas. Miu menanyakan apa yang terjadi ke ibunya. Ibunya menjawab kalau Miu dan ibunya akan tinggal bersama Paman Aiko. Miu melihat pesan di HP ibunya yang mengirimkan sebuah video. Ibunya mencoba menahan Miu untuk tidak membukanya. Tapi Miu malah menjawab, "Lepasin, Bu," sembari membuka pesan tersebut. Yang ternyata nih ya, video itu berisi Miu yang tadi pagi tengah membuli Sarah. Pengirim video itu mengatakan, "Jika video ini tersebar, hidup anakmu akan tamat. Akan aku laporkan ini ke polisi dan akan menyebarkan semua video Miu yang membuli teman-temannya." Yang tentunya dong ya, pengirim video itu siapa lagi kalau bukan Sarah. Ya, aing dan emak kalian juga tidak tahu ya teman-teman kenapa Sarah bisa mendapatkan nomor ibu Miu. Tapi yang pasti Miu sangat ketakutan bercampur bingung kenapa Sarah kini berbalik yang memalaknya. Miu mengambil buku tabungan milik ibunya dan melihat menerima uang atas nama Kiritani Sarah. Ibunya meminta maaf karena semua kesalahannya Miu harus memalak. Keesokan harinya Pak Guru memberikan pengumuman kalau Miu pindah sekolah mendadak karena ada urusan keluarga. Berita itu membuat Kazuma dan sahabat sejatinya bernama Nakano Aki terkejut. Mereka berdua mencurigai ulah Sarah yang membuat Miu pindah. Sebelum Miu menghapus akunnya, ia mengingatkan Aki untuk berhati-hati dengan Sarah. Aki teringat saat itu melihat Miu keluar dari gudang. Yang tak lama diikuti Kazuma yang memencet bel sekolah untuk menolong Sarah. Saat jam istirahat, Kazuma senang melihat Ichika kini kembali tertawa. Ia menanyakan ancaman apa yang dipakai oleh Sarah yang membuat Miu benar-benar takluk. Tapi lagi-lagi Sarah menjawab kalau itu rahasia. Kazuma tidak mempermasalahkannya dan lagi-lagi berterima kasih sudah membantu Ichika. Dan gak ada angin, gak ada hujan, Sarah langsung nyosor bibir Kazuma. Kazuma terkejut karena ia dikasih ciuman mantap boleh sama teman baru di kelasnya yang sangat kawaii. Sarah mengatakan kalau Kazuma juga sudah membantunya ya dengan memberikan keenakan itulah. Tapi di tempat yang berbeda kini kita diperlihatkan ayah Kazuma dan juga Ichika bernama Muda Mashiro yang seorang kepala editor di salah satu media berita. Nah, kantor mereka ini ingin menaikkan berita tentang sebuah pendiri sekte bernama Narumiya Hikaru karena dapat membuat masyarakat tertarik. Tapi Masahiro menolaknya karena ada rumor perdagangan orang. Di rumah Ichika mendapatkan pesan dari Sarah yang memalaknya. Kalau tidak memberikan uang, foto Ichika yang tengah bergandengan tangan dengan gurunya yang bernama Shiromiya akan disebarkan. Ichika memilih untuk menghapus pesan dari Sarah dan pergi untuk makan malam bersama dengan ayahnya dan juga Kazuma. Di luar, Sarah diam-diam membuntuti Masahiro untuk mengetahui rumah Ichika dan juga Kazuma. Di keesokan harinya saat di kelas, Ichika terus memandang wajah Natsuki. Mereka pun saling bertatapan dan saat jam istirahat, Ichika menceritakan kepada Sarah kalau ia pacaran dengan Natsuki. Walaupun dirinya sadar ini adalah cinta terlarang, tapi Ichika bodoh amat lah ya dan gas-gas aja gitu kan, sampai sering berkencan berduaan padahal Natsuki sudah mempunyai istri dan anak. Tibalah Aki menyusul Sarah. Ia menanyakan apakah Sarah tahu alasan Miu pindah sekolah. Sarah menjawab kalau dirinya tidak tahu, padahal Aki mencurigai kalau Sarah lah yang membuat Miu pindah sekolah. Begitupun Kazuma yang tiba-tiba dipanggil temannya yang bernama Homa Takumi. Takumi memberitahu kalau foto Ichika tersebar di platform video dewasa. Kazuma merasa panik karena tidak mau Ichika murung lagi. Mendengar suara Kazuma yang tengah ngobrol, Sarah pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kazuma menceritakan kalau foto Ichika tersebar di platform video dewasa. Sarah meminta agar Kazuma tenang saja karena ia akan membereskan semuanya. Setelah itu, Sarah turun dan berpapasan di tangga dengan Natsuki. Sarah memanggilnya untuk mengajaknya berbincang. Natsuki
Natsuki pun membawanya ke dalam ruang guru. Sarah meminta Pak Guru Natsuki untuk menjelaskan tentang hewan landak. Tapi tiba-tiba Sarah memeluk Natsuki dari belakang sembari tangannya agak sedikit nakal ya teman-teman, sekaligus mengambil sesuatu dari dalam saku Natsuki. Merasa Natsuki tidak mengisi jadwal kelas, Aki akhirnya mencari ke ruang guru. Sesampainya di meja Natsuki, Aki diam-diam memfoto biodata milik Sarah dan pergi. Sementara itu, Kazuma saat di rumah ia berusaha melaporkan foto Ichika di platform dewasa. Kazuma menanyakan apakah Ichika mempunyai pacar. Ichika menjawab kalau dirinya tidak punya pacar dan pergi meninggalkan Kazuma. Sementara itu, Natsuki sampainya di rumah ia terkejut dengan kehadiran Sarah yang tiba-tiba. Sarah datang ke rumah Natsuki dengan beralasan untuk mengembalikan barangnya yang terjatuh. Sarah pun diajak makan bersama keluarganya dan ia terus-menerus menatap ke arah Natsuki. Sarah menceritakan kalau Natsuki adalah guru yang baik dan senang karena Natsuki mempunyai pengetahuan tentang hewan landak. Selesai makan, Natsuki mengantarkan Sarah pulang ke rumah. Di perjalanan, Natsuki tiba-tiba memeluk Sarah dari belakang dan Sarah pun tersenyum menikmatinya. Singkat cerita, hubungan Sarah dan Natsuki berhari-hari semakin akrab dan Sarah iseng mengirim foto bagian tubuhnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Kazuma tengah mengantarkan buku ke ruang guru dan tak sengaja mendengar suara Sarah yang berdua-duaan dengan Natsuki. Ia hampir saja terpergok oleh Sarah. Takumi mengirimkan pesan kepada Kazuma kalau platform video dewasa itu baru saja update stok video baru. Kazuma langsung gercep menyalakan laptopnya. Di dalam platform itu menyampaikan pesan kalau Natsuki akan mengadakan live streaming diam-diam dengan Sarah jam 6 sore. Kazuma terkejut dan mencurigai kalau wanita yang berada di dalam platform itu benar-benar Sarah. Sarah pun mendatangi hotel. Kazuma berhasil menemui hotel yang didatangkan Sarah dan Natsuki. Langsung saja cus ke hotel 5, 5, dan 5. Natsuki yang baru saja sampai ke dalam hotel, ia langsung menyiapkan kamera tersembunyi selagi Sarah mandi. Lalu terlihat kaki seorang wanita yang keluar dan ternyata seseorang itu adalah Rina, anaknya sendiri. Natsuki dan Rina panik parah. Natsuki meminta agar Rina tenang dan mendengarkan penjelasan dari ayahnya. Di sisi lain, Sarah tertawa senang melihat Natsuki panik. Ternyata nih ya, ini semua adalah rencana Sarah yang sebelumnya ia menemui Rina berbasa-basi untuk meminjamkan kalungnya. Rina tak sengaja melihat pesan dari Natsuki yang ia ganti namanya di HP Sarah. Rina merasa kagum karena Sarah mempunyai pacar. Sarah pun menawarkan agar Natsuki menemui pacarnya di hotel karena ya tahu lah ya Rina butuh duit, makanya Sarah nawarin buat nemuin sugar daddy-nya. Tanpa Rina sadari sebenarnya ia tengah chatan dengan ayahnya sendiri dan nurut saat dimintain pap tew-tew oleh ayahnya. Hari demi hari pun Rina luluh dan menerima ajakan untuk mendatangi ke hotel. Diperlihatkan kembali kepada Rina yang sedih, ternyata ayahnya hobi bermain wanita. Kazuma pun langsung mendobrak pintu, membuat Natsuki kaget. Kazuma berteriak agar wanita itu pergi dari dalam hotel karena Natsuki merekamnya diam-diam. Kazuma belak-belakan kepada Rina walaupun ia belum tahu kalau itu adalah ayahnya sendiri. Kazuma mengatakan kalau Natsuki mendekati banyak siswi dan menyebarkan foto mantap polenya di internet. Rina kecewa berat saat mengetahui kelakuan ayahnya itu. Ya, nggak beda juga sama Anda, Rina. Tapi ya, Kazuma kaget saat Rina mengatakan Papa. Sarah yang melihat di tabletnya, ia tertawa merasa senang jebakannya berhasil. Kejadian heboh itu membuat Natsuki dipecat sebagai guru. Ichika yang melihat berita itu merasa kebingungan. Lalu saat di rooftop, Kazuma menanyakan perbincangan Sarah kala itu di ruang guru. Sarah pun menjelaskan kalau ia menyukai Kazuma. Kazuma kaget sekaligus baper. Tiba-tiba Ichika datang untuk mengajak mereka makan bekal bersama. Aki yang melihatnya dari jauh, ia menelepon seseorang sebagai guru di sekolah lain untuk menanyakan informasi tentang Sarah. Tapi Sarah ternyata tidak terdaftar di sekolah yang ditanyakan oleh Aki. Cerita dilanjutkan saat keesokan harinya. Para murid tengah memasuki lapangan olahraga. Sarah sangat lihai dengan gerakan senamnya. Dari kejauhan, Kazuma bengong dan begitu memperhatikan Sarah. Takumi menyuruh Kazuma untuk secepat mungkin mengungkapkan perasaannya kepada Sarah. Tapi Kazuma masih merasa ragu karena takut cintanya ditolak oleh Sarah. Sementara di kelas, Aki membuka dompet milik Sarah untuk mencari identitasnya. Tapi aksinya terciduk oleh Ichika.
Ichika menanyakan apa yang kamu lakukan di meja Sarah sembari membawa kalung milik Sarah. Aki menjawab kalau ia tengah mencari barang miliknya yang hilang. Ichika merasa kelakuan Aki sangat mencurigakan. Langsung saja Aki menjelaskan kalau sebenarnya Sarah itu punya keanehan dari biodatanya tentang Sarah yang tidak jelas. Bahkan lebih parahnya lagi, nama Sarah tidak terdaftar di sekolahnya yang dulu. Aki merasa ada keanehan terhadap Sarah karena semenjak kehadirannya Miu jadi pindah sekolah dan Natsuki dipecat jadi guru. Ichika menjawab kalau Sarah sudah membantunya dari pembulian yang dilakukan oleh Miu dan Sarah itu tidak aneh. Yang aneh itu kamu, ya. サラは何にもおかしくない。あの人は私を救ってくれたんだから。おかしいのはあなただよ。 Lalu Ichika pergi dari kelas dan tanpa disadari perbincangan mereka didengar oleh Sarah. Sepulang sekolah, Sarah mengajak Kazuma untuk jalan-jalan dengannya di keesokan harinya. Kazuma langsung sangat bahagia dan malam harinya ia menceritakan kepada Ichika kalau besok dirinya akan jalan-jalan berduaan dengan Sarah. Ichika berpendapat kalau Sarah dan Kazuma tidak cocok untuk menjalin hubungan, tapi ia senang karena Kazuma menyukai Sarah. Keesokan harinya Kazuma dan Sarah janjian di depan sekolah dan mulai jalan berkencan. Sementara itu, Aki pergi dengan kakaknya yang bernama Nakano Hayato untuk berjalan-jalan ke mall. Aki terkejut saat melihat berita tentang persidangan pendiri sekte yang dimana logo sekte itu mirip sekali dengan kalung milik Sarah yang ia curi di kelas. Aki membaca artikel yang menjelaskan logo sekte itu mempunyai nama Sekte Rakyat Nayuta. Sekte Rakyat Nayuta mempunyai riwayat yang kelam, yaitu insiden keracunan massal yang menewaskan 20 wanita. Akibat kejadian itu, pendiri sekte Narumiya Hikaru ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Di kalung milik Sarah bertulis RAYN yang mempunyai arti putri pendiri sekte. Di tempat yang berbeda, Kazuma dan Sarah menikmati sunset di pantai. Sarah sangat menikmati suasana itu. Sarah menceritakan kalau ia kangen sekali sama ayahnya, tapi ayahnya kini sudah berbeda tempat dan tidak bisa ditemui lagi. Lalu Sarah meminta Kazuma untuk berjanji jika apapun yang terjadi nantinya, Kazuma tetap mempercayainya. Karena polos dan terhipnotis kecantikan Sarah, Kazuma pun menjawab bisa sembari mengangguk karena baginya Sarah adalah wanita yang paling istimewa. 信じるよ。桐谷さんは俺にとっても特別だから。 Aki yang masih di dalam mobil, ia menggali lebih dalam lagi soal Sarah. Tak lama kakaknya mengatakan kalau pergi jalan-jalan ke mallnya harus dibatalkan karena ada suatu urusan yang penting. Sang kakak sempat menanyakan kalung yang berhasil Aki sembunyikan. Setelah menikmati senja, Sarah dan juga Kazuma pergi ke rumah. Di sana Sarah ikut makan malam bersama Kazuma dan Ichika. Sarah memperkenalkan dirinya di hadapan Masahiro. 桐谷サラです。どうも、はじめまして。 Sarah mulai mengajak berbincang dan ia mengetahui pekerjaan Masahiro sebagai pimpinan redaksi di media. Tak lama Ichika pamit untuk berbelanja bahan makanan. Ichika memberikan kode ke Kazuma agar mengenal Sarah lebih jauh lagi sekaligus bermesraan. Sarah tak sengaja melihat pesan dari Aki di handphone milik Ichika yang mengajaknya bertemu di rooftop saat jam istirahat sekolah karena Aki mempunyai informasi terbaru tentang Sarah. Singkat cerita, Kazuma mengajak Sarah ke kamarnya. Sarah melihat foto Kazuma dan Ichika waktu masih kecil. Sarah merasa kagum dengan keluarga Kazuma. Kazuma juga menceritakan kalau ibunya sudah meninggal di saat Kazuma dan Ichika masih kecil hingga membuat ayahnya harus membesarkan anak kembar itu sendirian. Saat akan membawakan minum, Sarah tiba-tiba pamit pulang karena sudah malam. Keesokan harinya saat di kelas, Ichika mendapatkan pesan dari Aki yang mengajaknya pergi ke rooftop untuk makan siang sembari membocorkan informasi tentang Sarah. Tapi yang datang bukan Ichika, melainkan Sarah. なんで？ Aki menanyakan alasan Sarah menggunakan identitas palsu padahal ia adalah putri pendiri sekte rakyat Nayuta dan mempunyai nama asli yaitu Narumiya Rei. Aki mengancam akan menyebarkan informasi kalau Sarah itu adalah seorang penipu dan akan membocorkan tentang tujuan Sarah datang ke sekolah ini. Sementara itu, Kazuma tengah menaiki tangga untuk... Walau, apa itu cuk yang terjun dari atas? Nah, sesampainya Kazuma di rooftop, ia melihat Ichika yang panik sembari melihat ke bawah dan terdengar suara teriakan.
Kazuma pun langsung turun ke bawah gedung untuk mendatangi Aki yang ternyata ia sudah loncat dari rooftop. Semua siswa dan siswi panik melihat Aki yang sudah kehilangan nyawa dan dibawa masuk ke dalam ambulan. Sarah pun mengambil kalung yang dicuri oleh Aki. Lalu Ichika langsung pergi ke toilet. Ia menangis dan mengabaikan telepon dari ayahnya. Kejadian itu membuat Hayato datang ke sekolah. Di sisi lain, Sarah menghampiri Kazuma yang tengah memikirkan kejanggalannya saat Aki loncat dari rooftop. Di ruang guru, polisi dan Hayato tengah meminta izin kepada guru untuk menginterogasi. Hayato yakin kalau adiknya tidak akan bunuh diri. Kejadian ini membuat heboh hingga Masahiro sebagai pemimpin redaksi ingin mengangkat berita kasus kematian Aki. Hingga setibanya di rumah, Kazuma menanyakan apa yang sebenarnya Ichika lakukan di rooftop bersama Aki. Ichika menjawab kalau dirinya tidak ada masalah dengan Aki dan ia tidak mendatangi rooftop. Tapi Kazuma bersikeras kalau ia melihat Ichika. Ichika yang merasa risih dan takut, ia pun menghentikan makannya untuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, Ichika sangat gelisah. Hayato sebagai polisi yang mendapatkan hasil otopsi dari adiknya. Keesokan harinya, Takumi memberitahu Kazuma kalau kematian Aki bukan bunuh diri dan terdapat kejadian janggal. Kazuma terkejut sekaligus bingung. Ia mengkhawatiri Ichika adalah pelakunya. Karena Ichika kini tengah diinterogasi oleh Hayato dan juga rekannya yang sesama polisi. Ichika mengingat kalau di hari itu Aki mengajak dirinya ke rooftop. Sesampainya di rooftop, ia melihat Aki tengah bersama Sarah. Tapi Ichika menjawab pertanyaan kepada polisi kalau ia tidak melihat siapapun yang bersama Aki di rooftop. Setelah Ichika diinterogasi, sekarang giliran Kazuma. Kazuma mengatakan kalau di hari itu ia tidak mendatangi rooftop. Ia pun juga menanyakan kalau Aki sebenarnya tidak bunuh diri kan? Hayato menjawab hasil otopsi mengatakan kalau Aki tidak bunuh diri. Terima kasih, silakan kamu kembali ke kelas. Ichika langsung pergi ke rooftop untuk menemui Sarah. Ia menanyakan apakah Sarah dengan Aki tidak saling bermusuhan. Aku mendengar Aki membocorkan rahasia dan nama aslimu itu adalah Narumiya Rei, putri dari pendiri rakyat Nayuta. Sarah merasa khawatir kalau Ichika melaporkan rahasia itu ke polisi. Tapi Ichika meyakinkan kalau dia tidak membocorkan rahasianya karena Sarah sudah menolongnya dari pembulian yang dilakukan oleh Miyu. Seorang guru memanggil Sarah untuk diinterogasi oleh Hayato. Singkat cerita, Hayato selesai menginterogasi Sarah. Ia pergi ke kelas untuk mengucapkan terima kasih kepada Kazuma dan mengambil beberapa foto dari meja Aki. Hayato memohon kepada Kazuma kalau ia tahu masalah sekecil apapun dari Aki, tolong beritahu. Karena itu dapat membantu mencari pelakunya. Kazuma yang merasa takut, ia pun langsung pergi ke rumahnya sembari gelisah. Sepulang sekolah, Ichika dicegat oleh Hayato yang ingin menanyakan apakah ia sempat berkelahi dengan Aki. Karena ada saksi di kelas yang mengatakan kalau Aki berkelahi dengannya. Ichika pun tidak menjawab dan langsung pergi. Ichika tak sengaja melihat buku kecil yang terjatuh itu yang membuat Ichika gelisah dan pulang ke rumahnya. Di rumah, Kazuma menanyakan kamu kenapa Ichika, tapi Ichika menghiraukannya dan malah masuk ke kamar. Rupanya Ichika melihat catatan di buku kecil itu yang ternyata pembuat saksi palsu yang mencatat Ichika dengan Aki mempunyai masalah adalah Sarah. Karena permasalahan ini membuat Ichika stres lalu sakit dan tidak bisa masuk kelas. Keesokan harinya, Kazuma menceritakan kepada Sarah kalau di hari kejadian ia melihat Ichika di rooftop tapi ia tidak bisa bilang kepada petugas karena tidak mau melibatkan Ichika. Sarah memegang tangan Kazuma untuk menenangkannya dan meminta Kazuma berkata jujur kepada polisi demi melindungi Ichika. Setelah itu, Kazuma kembali diinterogasi oleh polisi. Kazuma mengatakan saat kejadian ia melihat adiknya si Ichika tengah bersama Aki di rooftop. Kazuma pun langsung menelepon Masahiro kalau Ichika tengah dicari oleh Hayato. Hayato memberitahu kalau Aki bukan bunuh diri tapi ia terlibat kasus dan ada saksi yang mengatakan kalau Ichika berada di rooftop saat kejadian itu. Masahiro merasa kaget dan Kazuma yakin kalau Ichika tidak membunuh orang. Kazuma kaget saat bel rumah berbunyi. Ia mengira Ichika sudah kembali ke rumah tapi ternyata yang datang adalah Sarah. Kiritani-san. Sarah dan Masahiro pun diinterogasi sedangkan Kazuma mendapatkan telepon dari Ichika. Ichika memberitahu kalau Sarah adalah putri pendiri organisasi rakyat Nayuta yang sudah meracuni banyak orang. Dan yang menyebarkan berita tentang sekte rakyat Nayuta adalah Masahiro, ayah kita sendiri. Lalu alasan Sarah mendekati Ichika itu adalah untuk menuduh Ichika sebagai pelaku kematian Aki. Sarah melakukan itu ternyata untuk balas dendam kepada Masahiro yang sudah menghancurkan sektenya sekaligus membuat ayahnya dihukum mati. Nah,
Nah, saat di tengah-tengah mendengar telepon dari Ichika, Kazuma dikagetkan dengan kehadiran Sarah yang tiba-tiba saja Jreng. Dan saat tengah melanjutkan penjelasannya, Ichika meleng yang membuat dirinya tiba-tiba tertabrak mobil. Oh, Ichika! Ichika! Dan ya, Ichika pun tidak sadarkan diri di tempat. Mendengar kepanikan itu, Masahiro menanyakan apa yang terjadi, sedangkan Sarah hanya tersenyum jahat. Cerita film Kyoso no Musume ini dilanjutkan dari Ichika yang ditabrak mobil yang membuat kepalanya mengalami pendarahan. Ichika pun harus dilarikan ke rumah sakit. Masahiro dan Kazuma tengah menjaga Ichika yang masih belum tersadar. Tak lama, Masahiro dipanggil untuk menemui dokter yang berpapasan dengan Hayato. Di tengah situasi yang sedih ini, Hayato malah menanyakan keadaan Ichika untuk dilakukan interogasi. Masahiro pun tentunya marah dong ya. Sementara itu, Sarah datang menjenguk Ichika dan membawakannya bunga. Sarah masih sempat-sempatnya memegang tangan Kazuma, tapi untungnya Kazuma melepaskannya. Masahiro dan Kazuma pun harus pulang ke rumah. Saat mereka berdua tengah makan malam, Kazuma menanyakan apa benar sekte rakyat Nayuta hancur karena berita yang dirilis oleh ayah. Masahiro menjawab kalau berita itu memang ayahnya yang membuat, tapi tidak sampai menghancurkan sektenya. Kazuma menjelaskan kalau temannya yang waktu itu datang ke rumah bernama Kiritani Sarah ternyata putri pendiri sekte rakyat Nayuta yang beritanya dimuat oleh ayahnya tersebut. Kazuma mendengar penjelasan itu dari Ichika sebelum tertabrak mobil. Bahkan Ichika memberitahu kalau Sarah akan balas dendam kepada ayah. Masahiro sempat tidak percaya, tapi Kazuma memberikan alasan lain, yaitu saat kejadian Aki loncat dari atas gedung, Ichika berada di tempat yang sama dan gak ngapa-ngapain, malah jadi dituduh pelaku kriminal. Tapi Masahiro melarangnya karena ia khawatir Sarah melakukan rencana lain yang lebih jahat. Keesokan harinya karena tidak sekolah, Kazuma melihat berita di televisi tentang kasus pendiri sekte rakyat Nayuta bernama Narumiya Hikaru yang sudah membuat keracunan massal akan dijatuhkan hukuman mati. Kazuma langsung melihat berkas ayahnya yang menemukan berita tentang kejadian rakyat Nayuta di hari itu. Para wanita di sekte mengadakan makan bersama. Tanpa disadari, makanannya sudah diberikan racun. Dari hasil wawancara Masahiro dengan mantan pengikut sekte mengatakan keracunan massal itu terjadi untuk menyingkirkan para anggota sekte rakyat Nayuta yang membangkang. Para pengikut rakyat Nayuta sudah pasti berubah cara berpikirnya karena para anggota selalu dipengaruhi dengan perkataan yang ramah, masuk akal, dan juga pujian. Kazuma langsung teringat kalau semua perlakuan dan perkataan Sarah adalah caranya untuk mencuci otak Kazuma agar lebih percaya kepada Sarah. Di tempat yang berbeda, Masahiro mendatangi kantor polisi untuk menemui Hayato. Di dalam, Masahiro menjelaskan kalau Ichika bukan pelaku atas kematian Aki. Ia mengatakan bagaimana jika ada orang lain selain Ichika di rooftop saat itu. Hayato kebingungan dan mengatakan, "Hah?" Masahiro mengeluarkan berita tentang Kiritani Sarah alias Narumiya Rei yang saat itu ada di rooftop. Saat melihat logo sekte, Hayato teringat kalau Aki sempat memegang kalung logo sekte rakyat Nayuta di dalam mobil. Masahiro mencurigai Aki masuk ke sekte itu dan menyuruh Hayato menyelidikinya. Di rumah, Kazuma melihat secari kertas yang berisi alamat rumah mantan pengikut sekte rakyat Nayuta yang berada di kota Oyama tempat Ichika tertabrak. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara bel rumah dan saat Kazuma membukakan pintu, yap, ternyata Sarah dengan senyuman jahatnya datang. Kazuma ketakutan dan ingin menutup pintunya, tapi Sarah nekat untuk masuk. Sarah beralasan mendatangi Kazuma karena ia khawatir tentang keadaannya. Lalu Kazuma membuatkan teh dan ia kebingungan dengan Sarah yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Sarah yang tidak sopan sudah masuk ke dalam kamar ayahnya untuk mengambil foto. Kazuma langsung meluapkan kekesalannya yang ternyata selama ini Sarah membohonginya. Yang mana Sarah mendekati Kazuma dan keluarganya hanya untuk melakukan balas dendam. Sayangnya, Kazuma lupa waktu itu ia sudah berjanji ke Sarah kalau apapun yang terjadi, Kazuma harus dan wajib percaya kepadanya. Kazuma semakin marah. Ia mengatakan, Apa yang harus aku percaya? Kau memanfaatkan keluargaku. Nama kamu saja palsu. Udahlah, pulang aja kamu orang tak berguna." Mau kaete! Kaere yo. Keesokan harinya sepulang sekolah, Kazuma mendatangi tempat les untuk mencari mantan anggota sekte rakyat Nayuta yang bernama Masuho Sohei. Terlihat seseorang yang panik, ternyata ia adalah Masuho. Ia panik karena tidak mau ketahuan oleh teman-temannya kalau Masuho adalah mantan anggota sekte rakyat Nayuta. Setelah menanyakan maksud dan tujuan Kazuma mencarinya, Masuho memberitahu kalau Yuda Kyoko atau ibunya Kazuma adalah pengikut sekte rakyat Nayuta. Dan ternyata Kyo adalah korban dari keracunan massal. Ichika saat itu mengetahuinya di koran, makanya ia mendatangi
mendatangi Matsuo untuk meyakinkannya. Matsuo pun menceritakan kalau kesaksian dirinya soal keracunan massal yang dilakukan oleh pendiri sekte itu adalah palsu, yang diungkapkan ke media hanya untuk memberatkan hukuman pendiri sekte atas permintaan Masahiro. Karena sebenarnya Kyoko sejak kecil terkena gangguan mental dan pendiri sekte itu berhasil menyembuhkannya. Masahiro pun meminta Kyoko untuk keluar dari sekte yang menganggapnya lalai dalam urusan rumah tangga dan lalai memantapkan hasrat suaminya. Tapi usahanya selalu gagal. Makanya Masahiro meluapkan amarahnya kepada pendiri sekte itu. Matsuo semakin menyesal karena saat itu Masahiro mencoba untuk menyengguknya agar memberikan kesaksian palsu. Padahal sekte rakyat Nayuta bukan sekte sesat. Semua umatnya menjalani kehidupan yang damai. Tapi karena kebohongan Matsuo, sekte itu hancur, bahkan keluarganya jadi ikut terseret. Kazuma memberikan pendapatnya agar Matsuo menjadi saksi yang benar di persidangan. Tapi Matsuo merasa itu semua sia-sia karena orang yang memandang sekte itu memang sesat. Lalu Kazuma menanyakan apakah Matsuo mengenal Kiritani Sara alias Narumiya Rei. Matsuo dengan tatapan kaget, ia menyuruh Kazuma pulang dan mengakhiri percakapannya. 鳴宮玲です。教祖の娘の桐谷沙羅と名前を変えてます。何か帰れ。悪いがここまでにしてくれ。 Singkat cerita, Kazuma meminta Sara menemuinya di pantai. Kazuma memberitahu kalau ia sudah tahu kejadian keracunan massal yang dibuatkan berita oleh ayahnya. Sementara itu, Masahiro mendapatkan telepon dari Hayato. Ia memberitahu kalau sebelum Aki tewas, ia mengirimkan pesan kepada Ichika bahwa ia tahu siapa Kiritani, makanya ia menghubungi Ichika. Masahiro yakin kalau Aki dibunuh oleh Sara karena ia berhasil membongkar identitas palsunya. Dan besoknya Hayato akan mewawancarai Sara. Lalu Kazuma mengatakan kalau ia masih bingung mana yang benar, mana yang bohong, dan gak menyangka apakah benar ayahnya membuat berita hoaks sampai menghancurkan sekte. Sara menjawab apapun itu kebohongannya. Kalau masih ada orang yang mau percaya, itu bisa menjadi kebenaran menggantikan kebenarannya yang akan tenggelam karena tidak dipercayai oleh siapapun. Lalu Sara meminta bantuan Kazuma untuk menghentikan hukuman mati ayahnya tersebut. ユダ君お願い私と一緒に死刑を止めて Kazuma ingin membantu Sara, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Sara memberitahu kalau Kazuma bisa membantunya dengan mengatakan kepada ayahnya bahwa berita yang dibuatnya adalah berita hoaks. Kazuma menjawab ia akan mencoba untuk membujuk ayahnya. Kazuma merasa lega karena perlahan ia mulai tahu fakta di balik kematian Aki. Tak lama handphone Kazuma berdering. Sang ayah menelpon. Kazuma tidak mau mengangkatnya karena ia masih bimbang dengan apa yang akan terjadi jika publik tahu kalau berita yang diangkat ayahnya soal sekte rakyat Nayuta adalah kebohongan. Sara menjelaskan karena berita yang dinaikkan oleh Masahiro membuat keluarganya hancur. Bahkan Sara harus hidup berpindah-pindah tempat. Hingga suatu hari Sara berada di panti asuhan yang menyuruhnya untuk berganti nama agar orang-orang tidak mengira kalau Sara adalah anak dari pembunuh massal. Sara menyadari kalau ia tidak melakukan apa-apa, ayahnya akan tetap dihukum mati. Jadi aku mohon Kazuma bantu aku agar ayahku tidak terbukti bersalah. Hanya kamu yang bisa membantuku. ユダ君にしかできないの Setelah menemui Sara, Kazuma pun pulang ke rumahnya. Di dalam ada Masahiro tengah galau. Masahiro menanyakan Kazuma yang seharian ngilang tidak mengangkat teleponnya. Masahiro langsung menanyakan keberadaan Sara dan menganggap Sara adalah anak yang tidak beres karena kepolisian mengira Sara yang sudah membunuh Aki dan memfitnah Ichika. Kazuma menjawab kalau Sara tidak membunuhnya. Mereka berdua saling berteriak dan berdebat. Masahiro bersikeras kalau Sara dan sekte rakyat Nayuta pokoknya sesat dan bermasalah. Kazuma menanyakan soal ayahnya yang sudah membohongi publik dengan berita palsunya dan memutarbalikkan kebenaran hanya untuk menghancurkan sekte itu. Masahiro terdiam karena rahasianya sudah terbongkar. Kazuma pun memberitahu kalau ia dan Ichika menemui mantan pengikut sekte rakyat Nayuta bernama Matsuo Sohei yang mengatakan berita tentang sekte rakyat Nayuta itu bohong dan ayahnya sudah menyogoknya. Masahiro kesal dan mengatakan, sudah diam saja kamu bocah nggak tahu apa-apa. Kazuma menjawabnya, kamu terlalu egois ya, kamu bohongi banyak orang. Kematian ibu bukan karena sakit tapi karena diracun, iya kan? Jawab pertanyaanku, jawab, jangan diam aja ayah.
Masahiro menangis sembari menjawab kalau ia tidak mau menyakiti Kazuma dan Ichika karena ulah Kyoko yang terlalu nurut sama perintah sekte hingga kita terlantar. Kazuma masih bingung dengan tujuan ayahnya membuat berita palsu. Lalu Masahiro menjawab kalau faktanya Narumiya Hikaru ada rasa suka dan merebut Kyoko kemudian meninggal. Makanya Masahiro melakukan balas dendam. Kazuma pun meminta tolong agar ayahnya menyiarkan informasi kalau berita yang ditulisnya itu adalah hoaks. Tapi Masahiro menolaknya. Kazuma bersikeras meminta ayahnya mengatakan fakta yang sebenarnya agar ayah Sarah tidak dihukum mati. Masahiro tetap menolaknya karena jika ia membocorkan fakta bisa-bisa semua tatanan hukum berubah. Kazuma kesal dan memilih untuk pergi ke rumah Sarah. Masahiro menahannya karena Sarah sebentar lagi akan ditangkap polisi atas kematian Aki. Kazuma yang terserah ayah aja, ia memilih untuk pergi. Masahiro menahan badan Kazuma dan bersikeras memberitahu kalau Sarah sudah mencuci otak Kazuma. Kazuma menjawab, bukannya ayah yang sudah menipu kami dan rakyat lainnya. Ia pun mendorong sang ayah dan pergi menemui Sarah yang berada di kelas. Sementara itu, Takumi menelpon Kazuma. Ia memberitahu kalau Sarah tengah menjadi buronan polisi di media sosial. Kazuma langsung menanyakan kepada Sarah dan Sarah membenarkan berita itu. Kazuma memberitahu kalau ia gagal membujuk ayahnya. Sarah hanya terdiam kecewa. Tapi Kazuma masih mempunyai rencana lain untuk membantu Sarah, yaitu membuat klarifikasi siaran langsung di media sosial. Siaran langsung itu sampai ke Masahiro. Sarah pun mengatakan kalau nama aslinya adalah Narumiya Rei, putri dari Narumiya Hikaru, pendiri sekte rakyatnya Yuta yang dituduh membuat keracunan massal. Sarah mengatakan kalau ayahnya tidak bersalah dan ia akan membuktikannya. Dan pembuktian itu berasal dari Kazuma yang mengatakan kalau berita tentang keracunan massal berasal dari ayahnya bernama Yuda Masahiro sebagai pimpinan redaksi yang menyebarkan berita hoaks dengan memasukkan kesaksiannya. Ia peroleh fakta itu saat mewawancarai salah satu mantan pengikut sekte rakyatnya Yuta. Selesai membuat siaran langsung, Sarah datang untuk memeluk Kazuma sebagai ungkapan terima kasih. Sementara itu, Masahiro hanya lemas tak berdaya di rumahnya. Hayato dan rekan polisi lainnya pun langsung mendatangi sekolah untuk mencari Sarah dan Kazuma. Padahal mereka berdua tengah melarikan diri untuk pergi ke pantai. Berita di televisi menyiarkan tentang hukuman mati untuk Narumiya Hikaru sebentar lagi dilakukan, dan kantor media Masahiro dicap sebagai penyebar berita hoaks hingga kedua berita itu trending. Masahiro pun dipecat dari kantor berita. Keesokan harinya, Kazuma dan Sarah berada di dalam gudang di pelabuhan. Mereka berdua mendengar radio yang mengatakan kalau hukuman mati Narumiya Hikaru sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Sarah yang mendengarnya pun merasa lelah, perjuangannya sia-sia. Malam harinya, Kazuma menghampiri Sarah yang tengah menangis di pinggir pantai. Kazuma meminta maaf karena tidak bisa membantu Sarah membatalkan hukuman mati ayahnya, hingga mereka berdua tertidur bersama di dalam gudang. Kazuma merasa bersalah dan menanyakan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Sarah langsung memeluk Kazuma dan ia tidak mau memikirkan apa-apa dulu. Aduh, so sweet sekali ya bocah SMA. Jadi pengen. Kazuma mengatakan kalau ia akan selalu berada di sisi Sarah agar ia tidak merasa sendirian. Sarah baper dan ya kalian tahulah itu ngapain. Keesokan harinya Kazuma terbangun. Ia panik karena Sarah tiba-tiba saja hilang entah kemana. Kazuma berlari untuk mencari Sarah kemana-mana. Tiba-tiba saja Hayato mendatanginya dan menanyakan Sarah yang hilang. Kazuma tidak tahu keberadaan Sarah dan Hayato menyuruh Kazuma untuk pulang karena Masahiro mencarinya. Sesampainya di rumah, Kazuma meminta maaf karena apa yang dikatakan oleh ayahnya itu adalah benar. Karena kesalahannya membuat siaran langsung membuat ayahnya dipecat dan Sarah pun menghilang entah kemana. Masahiro memaafkannya dan mengatakan kalau itu bukan salah Kazuma tapi kesalahannya sendiri. Keesokan harinya, Kazuma kembali ke sekolahnya. Ia melihat meja dan Sarah tidak masuk sekolah. Sementara itu di rumah sakit, Ichika sudah tersadar dari kritisnya. Sepulang sekolah, Kazuma mencoba untuk menghubungi Sarah, tapi Sarah tidak menjawabnya. Ichika langsung menelepon Kazuma untuk menanyakan Sarah. Ichika memberitahu kalau Kazuma jauh-jauh dari Sarah karena ia mendengar informasi dari salah satu pengikutnya kalau insiden keracunan massal itu ulah dari Sarah sebagai pelakunya. Karena saking cintanya sama sektenya, ia melihat ayahnya tengah mantap-mantap dengan para pengikut wanita. Makanya Sarah kesal dan meracuni makanan untuk pengikut sektenya. Bahkan Kyoko pun mati. Ichika memberitahu kalau ayahnya dalam bahaya setelah Narumiya Hikaru fix dihukum mati. Ichika mencoba menelpon ayahnya tapi tidak diangkat. Dengan paniknya, Kazuma langsung bergegas pulang dan meminta Ichika tenang. Ichika terkejut melihat Sarah yang berakting menjadi suster tengah menyuntikkan cairan yang membuat Ichika langsung pingsan.
Sesampainya di rumah, Masahiro memakan roti yang sudah diracuni oleh Sarah. Kazuma segera berlari pulang. Sesampainya di dalam rumah, ia melihat ayahnya sudah KO. Kazuma melihat secari kertas yang seolah-olah roti itu buatannya. Padahal Treng, Sarah tiba-tiba muncul. Sarah mengatakan kalau ia hanya meracun di roti ayahnya, begitupun di infus Ichika. Handphone milik Ichika diambil oleh Sarah. Kazuma menanyakan alasan Sarah melakukan ini semua. Sarah menjawab, bagaimana rasanya kau melihat ayahmu mati. Kazuma sendiri yang bilang kalau ia akan berada di sisinya. Jadi kamu pahamkan bagaimana perasaanku? Kazuma menjawab kalau perkataan itu bohong, tentu membuat Sarah kecewa dan menganggap semua anggota keluarga Kazuma adalah pembohong. Kazuma merasa Sarah adalah orang yang aneh dan ia mengambil pisau untuk menghabisi Kazuma. Kazuma mendorong Sarah dan merebut pisaunya. Sarah merasa Kazuma telah membohonginya. Sarah pun tertawa seperti psikopat, membuat Kazuma kebingungan. Tanpa basa-basi, Kazuma berjalan dan cerot menancapkan anu membuat Sarah KO. Kitani-san, arigatou. Lalu Kazuma kaget saat melihat ayahnya bangun lagi. Ia mengira ayahnya sudah dihabisi oleh Sarah. Masahiro terkejut melihat Kazuma sudah membunuh Sarah. Ternyata racun yang dimaksud Sarah itu adalah obat tidur yang diberikan ke ayahnya dan juga Ichika. Di rumah sakit, Ichika pun ikut terbangun. Kazuma merasa dirinya salah menanggapi maksud dari Sarah yang membingungkan dan menyesal sudah membunuhnya. Penyesalan ini membuat Kazuma mencoba untuk membangunkan Sarah yang sudah meninggoy. Bang, bangun bang, udah sahur bang. Ya nggak gitu dong nak Kazuma, lagian udah meninggoy mana bisa dibangunin sat. Dan ya cerita drama Jepang Kyoso no Musume pun tamat.